mungkin sebenarnya ini bukan soal waktu yang kurang sih, melainkan cara kita mengelola waktu ini seperti apa tuh, itu yang jadi problem. Dan hari ini kita akan membahas soal itu. Smart time, smart life, seni mengatur waktu secara efektif. Oke, mungkin saya akan memperkenalkan sedikit tentang profil narasumber kita ya, Kak Dila Paladila SPD. Dia adalah English tutor dan juga HR enthusiast. Dan satu lagi mungkin nanti akan bergabung Kak Hidayati Rahma MPD. Beliau adalah English teacher, public speaker, tourism enthusiast, dan juga Inong Duta Wisata Aceh Barat gitu. Oke, mungkin Kak, untuk pertama sekali ini ada bertanya juga beberapa dari audiens juga. Bisa ceritakan sedikit Kak tentang aktivitas dan kesibukan Anda saat ini? Iya, jadi baik, sebelumnya terima kasih untuk kesempatannya dan selamat sore ya mungkin untuk teman-teman semuanya waktu Indonesia Barat, waktu Aceh khususnya. Jadi menjawab pertanyaan tadi, mungkin kesibukan akhir-akhir ini itu ngajar bahasa Inggris, tentunya sebagai English tutor, kemudian juga aktif di organisasi di NGO sebagai HR, di bidang HR, khususnya di bagian talent development. Jadi talent development ini masih berbarengan dan masih selaras sih dengan English tutor tadi, karena basic saya sebelumnya itu di bagian pendidikan bahasa Inggris. Cuman mungkin beda ranah aja ya. Kalau misalnya bahasa Inggris itu memang real pendidikan, HR atau human resource development-nya atau sumber daya manusia secara perkembangannya. Cuman kalau di NGO ini lebih ke organizational HR ataupun industrial HR, kayak HR yang ada di organisasi ataupun serupa dengan HR yang ada di perusahaan. Gitu, Bang. Oke, jadi lebih ke talent ya, lebih ke HR talentnya gitu kan. Jadi kan ada perbedaan antara English teacher sama English tutor gitu kan. Ini lebih ke HR talent. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke inti pembahasan kita, karena kan ini kan banyak yang bertanya gitu kan. Di DM juga, Bang, tolong tanya apa sih arti mengatur waktu secara efektif menurut narasumber, menurut narsum. Nah, ini gimana nih? Oke, baik. Terima kasih juga untuk pertanyaan sebelumnya. Mungkin disclaimer dulu, kalau di sini kita itu bukan bermaksud menggurui, tapi cuman share dan juga belajar bareng-bareng. Karena siapapun itu, meskipun dia udah mengatur waktu sebaik mungkin, itu pasti ada aja hal-hal yang mungkin di luar kendala yang terjadi mungkin ya. Nah, tapi sebagai manusia tentunya kita bisa berencana, dan perencanaan kita itu nggak cukup sampai di berencana hal-hal yang bisa kita kendalikan, tapi kita harus bisa imajiner gitu, hal-hal yang nggak bisa kita kendalikan. Maka dari itu, aku mungkin, saya mungkin di kebiasaan. Gak apa-apa, santai aja. Ini kan kita bicara casual ya, jadi gak apa-apa. Oke, nah jadi mungkin karena dari itu, karena ada hal-hal yang bisa dikendaliin dan nggak bisa dikendaliin tadi, mau coba bagiin. Jadi ada matriks tentang cara pengaturan waktu. Mungkin ini udah lumrah juga kalau misalnya bagi kalian yang pernah baca buku tentang manajemen waktu dan sebagainya. Nah, jadi ada sebuah matriks. Jadi matriks ini adalah matriks yang dibagikan oleh Eisenhower. Nah, di sini beliau membagikan 4 cara kita mengelola waktu berdasarkan hal yang bisa kita kontrol dan tidak bisa kita kontrol. Nah, yang pertama itu, tapi ya yang pertama itu ada important, kemudian yang kedua itu ada not important, sebaliknya itu adalah dua variabel tapi berbeda gitu ya. Nah, satu lagi ada urgent dan not urgent. Nah, di sini kalau misalnya memang hal yang kita lakukan itu bersinggungan dengan matrik important dan juga urgent, jadi kita memang harus melakukan hal itu. Tapi kalau udah bersinggungan dengan important tapi not urgent, kita bisa schedule. Schedule di sini maksudnya kita mereschedule ulang untuk bisa kita lakukan di lain waktu karena nggak urgent tapi important tadi. Yang satu lagi itu important tapi urgent. Kita bisa delegate ataupun kita bisa mendelegate, mencari orang yang
uh, cari orang yang memang menggantikan kita untuk melakukan itu. Tapi memang kita harus percaya bahwa kita memang benar-benar mempercayai orang ini, dan kita juga harus kasih briefing ini, bukan cuma mendelegasikan dan juga lepas tangan gitu. Kemudian satu lagi itu ada not urgent dan juga not important. Nah, kita itu bisa delete itu dari jadwal kita. Mungkin itu sih salah satu matriks Eisenhower yang udah saya coba terapin selama ini, Bang. Iya, oke. Sangat luar biasa sih. Tapi ya menarik sih yang apa Kak Dila katakan tadi bahwa Kak Dila mengutip tentang matriks yang dibagikan di bukunya Eisenhower tentang urgent, not urgent, important, not important. Seringkali ini bertolak belakang pada realita hidup, Kak Dila. Ya, kita lihat realita hidup di lapangan bahwa uh, anak muda khususnya tidak bisa memilah atau membedakan atau memanage mana waktu yang dia fokuskan bahwa ini benar-benar waktu yang penting, mana waktu yang not important gitu. Jadi kita masuk ke pertanyaan asalnya tentang berhubungan tentang matrix juga sih. Menurut Kak Dila, mengapa banyak orang kesulitan dalam mengelola waktu? Seakan-akan 24 jam ini nggak cukup gitu. Karena kan tadi udah singgung tentang, karena tadi Kak Dila sudah singgung tentang metrik, important, urgent, urgent. Nah, kita masuk, kenapa banyak orang kesulitan dalam mengelola waktu gitu. Mungkin di antaranya itu kita memang udah mencoba mengelola waktu, tapi kita lewat step yang pertama. Step yang pertama itu kita belum mengkategorikan atau belum memfilter yang mana sebenarnya yang masuk ke important, not important, kemudian urgent juga not urgent. Dan kita harus disiplin sama diri sendiri sih. Itu kunci pentingnya ya. Kita harus bisa mengontrol diri. Dan satu lagi, kadang kita lupa kalau waktu yang kita manage itu selama ini cuman waktu yang menurut kita adalah hal-hal penting dan formal yang harus dilakukan. Penting dan formal yang harus dilakukan gitu kan. Kayak misalnya kita nggak schedulein kalau kita itu di malam hari akan nggak mood dan kita nggak bisa efektif atau produktif. Kita nggak mikirin dan kita masuk ke dalam jadwal. Jadi penting bagi saya juga untuk bisa memanage waktu, energi yang kita punya. Nah, kadang-kadang orang lupa itu. Kalau misalnya kita kan selaku manusia, pasti ada loss-lossnya sedikit. Jadi selain manage waktu, bagi teman-teman semuanya, coba manage energi kalian. Di waktu mana kalian efektif untuk produktif atau untuk belajar. Karena kan ada yang belajarnya itu morning person kali, gitu kan, Bang. Ada juga yang mungkin dia kayak old person, ataupun kayak burung hantu yang memang aktifnya di malam. Jadi kenali diri kalian juga gitu. Jadi gitu kan. Oke, jadi yang saya simpulkan tadi bahwa sebelum kita coba mendelegasi atau coba mengatur waktu kita harus kenali diri kita dulu. Apakah kita orang yang morning person atau kita bekerja sistemnya malam hari gitu. Kadang Kak, ada juga orang yang produktifnya di malam hari, di pagi hari dia tidak produktif gitu. Tapi ada juga orang yang produktif di pagi hari, dia nggak produktif di malam hari. Itu bisa harus kita petakan juga kan, gitu kan. Nah, harus kita petakan Kak. Nah, mungkin dari Kakak ada nggak cara memetakan itu? Karena kan kalau kayak psikologi kita bisa lihat nih, ini orangnya nih percaya diri, ini orangnya bisa bekerja di sini di tempat ini. Tapi kalau dari segi manajemen waktu, bisa nggak kita petakan orang tersebut gitu? Mungkin ini manajemen waktu itu kan salah satu cabang dari self awareness juga ya menurut saya. Jadi mungkin kita harus aware dulu dengan diri kita sendiri. Kita berangkat dari pengalaman aja gitu, nggak mesti yang harus kayak theoretical kali enggak. Tapi kayak berangkat dari pengalaman. Misalnya kalau hari ini kita di pagi hari gitu kan, di pagi hari kita belajarnya, kita bisa mencapai bisa menceklis berapa to-do list kita di hari itu. Nah, kalau misalnya di malam hari berapa to-do list yang bisa kita checklist, dan bukan hanya soal kuantitas tapi soal kualitas. Kita kayak memang benar-benar performnya itu di pagi hari atau di malam hari tadi. Jadi coba kenali diri teman-teman dulu, dan pasti kalau kita malas melakukan sesuatu di pagi hari itu sebenarnya sinyal dari tubuh. Kalau misalnya
waktu itu kurang tepat untuk kita melakukan aktivitas yang produktif di pagi hari. Atau ada satu lagi nih, atau mungkin teman-teman malamnya itu terlampau apa ya, terlampau mungkin self reward dengan nonton dan sebagainya, jadi suka lupa waktu. Nah itu salah satu hal juga ya, jadi coba eksperimen dengan diri sendiri, kemudian coba cari tahu waktu mana sih waktu yang terbaik, begitu Bang. Jadi kita harus tahu cara menemukan waktu yang terbaik gitu ya. Oke, kembali lagi kepada narasumber. Ini kan Kak Dila sendiri kan sudah menerapkan manajemen waktu ini udah jauh-jauh hari ya. Yang ingin saya ketahui apa dampak positif yang Kakak rasakan secara pribadi ketika bisa mengatur waktu dengan baik? Apa sih yang berubah tuh? Yang berubah tuh apakah pola hidup atau pola pikir kita atau apa gitu? Jadi sebenarnya menggunakan waktu terlebih di aktivitas yang berbeda-beda. Karena menurut saya meskipun English tutor dan HR itu adalah dua hal yang berbeda tapi sama, cuman tetap aja ada kita kayak harus mengkotak-kotakan pikiran gitu ya. Nah jadi balik lagi tadi perubahan yang dialami itu mungkin kita jadi punya perspektif baru soal hal-hal baru, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita bisa lebih disiplin sama diri sendiri. Yang ketiga, kita memang benar-benar terjadwal. Dan apalagi kalau misalnya kita punya janji sama kawan-kawan yang lain gitu kan. Nah, jadi kawan-kawan yang lain harus menghubungi orang dari 1 bulan sebelumnya gitu. Nah, jadi itu juga set boundaries kita dengan orang lain. Kalau bukan cuma kita yang harus tegas sama diri sendiri, tapi orang lain juga harus menghargai keputusan yang udah kita buat gitu. Dan satu lagi itu bisa ngecek progres kita ya, progres kita secara berkala. Kemudian apalagi ya, mungkin kita di saat bersamaan juga bisa belajar begitu, belajar untuk mengenal diri kita, mungkin begitu Bang. Jadi ada beberapa sih supaya bisa tahu diri kita, mengenal tentang diri kita gitu ya. Nah, oke. Jadi setelah kita tahu gimana caranya memanage waktu, gimana caranya kita mengatur jadwal kita, ada ada nggak sih hubungan antara manajemen waktu sama peningkatan kualitas hidup menurut Kakak? Tentu ada. Dan kayak yang tadi dibilang, orang-orang mungkin selama ini banyak fokus ke manajemen waktu, bukan manajemen energi. Jadi manajemen energi ini sangat berpengaruh ke kualitas hidup, karena waktu dan energi itu dua hal yang memang dia berdampingan, sangat-sangat berdampingan. Kalau kita ada waktu tapi kita nggak ada energi, kita kan nggak produktif. Terus kalau misalnya kita ada energi tapi nggak ada waktu, kita nggak produktif juga. Makanya ini dua hal yang memang harus berdampingan dilakukan begitu. Nah, jadi tentu ada peningkatan kualitas hidup karena kita jadi lebih semangat dengan apa yang kita lakukan gitu. Apalagi pas kita ngelihat checklist to do list hari ini tuh banyak yang check off gitu ya. Nah itu sebuah pencapaian kecil karena even small step itu juga progress gitu, juga pencapaian. Jadi tentunya, dan mungkin orang ada yang sedikit miskonsepsi ya Bang, kalau misalnya orang-orang yang aktif di malam hari itu kualitas hidupnya bakalan nggak bagus atau kurang bagus. Tapi itu semua balik lagi ke kita, bukan berarti orang yang produktif malam hari itu dia sampai melupakan atau zolim sama diri sendiri gitu ya. Karena kan di atas jam 11 malam atau 12 malam ke atas sebenarnya tubuh kita itu udah memberi sinyal untuk istirahat. Jadi teman-teman kalau mau produktif itu bagusnya di bawah jam 12 atau jam 11. Nah di waktu-waktu tertentu di atas jam 11 atau jam 12 ke atas itu memang tubuh kita juga men-schedule untuk recovery. Misalnya kayak jantung kita itu merecovery untuk sel-sel jantungnya yang lebih bagus lagi itu di recovery misalnya di jam 12, jam 1. Gitu. Jadi nggak boleh zolim sama diri sendiri, itu dia. Jadi jadi kan ada keterkaitan sih antara manajemen waktu sama kualitas hidup. Jadi kita harus tahu porsi tubuh kita ya dalam manajemen waktu gitu. Itu yang paling penting sih. Oke. Jadi kan tadi Kakak sempat singgung Kakak sudah lama bergelut di dunia HR atau HR di kantor Kakak gitu.
selama ini yang kan kakak sudah ketemu beberapa klien ya, beberapa orang di komunitas kakak. Yang kakak lihat nih, ada nggak orang-orang yang kakak temui di bagian SR ini yang sulit memanage waktu gitu? Dan ada nggak kakak temukan solusinya gitu dari orang tersebut? Oke, nah jadi kalau solusi yang diterapkan itu manajemen juga mengatur, tapi nggak atur kita nggak komitmen sama aja. Yes. Udah membuat kesepakatan kalau misalnya waktu dari sebuah organisasi itu berjalan biasanya mostly di weekend, jadi memang bisa mungkin kita me, meluangkan waktu di weekend untuk bisa produktif untuk perform di organisasi tersebut. Dan kalau misalnya kita nggak bisa, kita bisa mencoba untuk menyelesaikan hal itu lebih awal. Jadi tugasnya tetap dilakukan, walaupun kita mungkin nggak bisa present, nggak bisa hadir di situ, tapi tugas kita itu tetap harus kita lakukan. Dan yang kedua, delegasi tadi. Jadi kuncinya memang di matriks tadi, do, kemudian schedule, kemudian tadi juga delegate sama delete. Nah, begitu mungkin, Bang. Oke, jadi kan kita balik lagi tentang manajemen waktu. Jadi kalau kita bicara tentang manajemen waktu ini pasti ada distraksinya ya, atau gangguan-gangguannya ya. Nah, ini salah satu gangguannya adalah bagaimana cara kakak nih, tips dari kakak menghindari distraksi. Terutama kan kalau kita Gen Z kan kita lebih ke media sosial atau gadget gitu kan. Sikit-sikit contohnya di dunia kerja gitu kan. Kita kerja 5 menit, buka sosmed 10 menit, buka sosmed sejam gitu kan. Jadi kan waktunya terkuras ketika kita buka sosmed. Itu kan namanya distraksi juga itu kan. Nah, dari kakak gimana sih cara tips untuk fokus gitu dan menghindar segala distraksi. Kalau kita kerja aja dulu, nanti waktu istirahat baru gitu. Gimana nih? Jadi kalau dari saya sendiri itu pernah mungkin di zaman-zaman kuliah pas skripsi ya itu kayak puncaknya mungkin. Jadi sampai waktu itu bukan diactivate sosial media tapi lebih ke pasif di sosial media, dan akun Instagram pun kemarin itu sempat lockout dan Instagram juga sempat di uninstall karena menurut saya itu distraksi terbesar pada zaman itu gitu ya. Dan satu lagi nggak bisa dielakkan juga kalau misalnya ingat tadi teman-teman, bukan cuma manajemen waktu tapi juga manajemen energi. Nah, kenapa kita perlu distraksi itu? Kita perlu distraksi itu sebenarnya orang buka scroll sosial media itu untuk dapatin hormon dopamin gitu kan. Nah, dopamin ini nggak cuma kita bisa dapatin dengan scroll media sosial, tapi kita bisa juga kayak berolahraga, kemudian kayak melakukan hobi-hobi di luar dari scroll media sosial tentunya. Dan satu lagi, balik lagi tadi, manajemen bukan cuma manajemen waktu tapi manajemen energi dan Yes. dopamin yang kita perlukan dari distraksi ini. Kita juga harus menyisihkan waktu, oh cuma segini kita boleh scroll di sosial media gitu. Nah, jadi even scrolling di sosial media pun kita masukin ke dalam schedule kita sehari-hari. Dan satu lagi, mungkin bisa terapin distraksi ini tetap boleh dilakuin, nggak masalah. Kita bisa yang pertama jadwalin tadi, kemudian yang kedua kita self reward aja sih bentuknya sebenarnya, kayak kalau misalnya bisa nyelesain pekerjaan di dalam waktu 1 jam berarti boleh scrolling 15 menit, nah kayak gitu. Dan oh ya satu lagi mungkin kita harus memang mengisolasi diri gitu ya, kayak boleh titipin mungkin HP-nya sama mama dulu atau sama orang yang kita percaya gitu ya, suruh pegangin sama dia, tapi tetap dalam kondisi yang aman dia sampai dibajak ya. Nah, mungkin kayak gitu sih Bang sejauh ini. Sama satu lagi tadi, oh ya, kayaknya aku pernah dengar teknik belajar Pomodoro dan itu udah pernah diterapin juga. Jadi kayak kita ngeset timer, tapi set timernya jangan di HP, kalau bisa di laptop. Karena di laptop itu menurut aku less 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 distraction gitu kan. Less distraktif kalau misalnya di laptop. Jadi kita bisa 1 jam belajar, kemudian 10 menit istirahat, kayak gitu lagi untuk fase-fase selanjutnya. Mungkin kayak gitu.
Ya, jadi kan saya sangat setuju apa yang kakak bilang tadi bahwa kita ambil contoh gini kak tentang distraksi media sosial ya, karena kakak singgung tentang media sosial juga tadi. Contohnya gini, karena ada kita beberapa CEO atau founder-founder yang besar seperti Decathlon atau Gojek atau Grab gitu kan, mereka terkadang aktivitas sosial medianya itu sedikit. Terkadang mereka postnya 2, postnya 3 gitu kan. Dan mereka hanya fokus ke apa yang mereka kembangkan gitu kan. Fokus ke apa yang mereka kerjakan. Contoh ketika mereka membuat satu project yang besar di company mereka bahwa mereka hanya fokus di situ dan hanya membuka sosial media palingan sehari itu sejam atau 2 jam. Habis itu fokus ke apa mereka buat. Itu adalah tantangan terbesar juga sama kita. Dan mungkin kita bisa buat sih kalau kita fokus gitu. Itu sih. Jadi oke, kita ini juga ada istilah Gen Z nih Kak, work life balance gitu. Work life balance. Apakah Kakak sangat percaya dengan istilah work life balance dan bagaimana Kakak menerapkannya di diri Kakak kalau Kakak percaya? Oke, jadi work life balance itu sangat penting karena kalau misalnya kita nggak cukup energi tadi, balik lagi kita itu pasti akan otak kita nggak akan kreatif kalau dan nggak akan inovatif dan tentunya nggak akan produktif kalau kita nggak punya waktu istirahat yang cukup. Jadi work life balance itu adalah dengan cara kita memanage waktu bukan hanya waktu untuk produktif tapi waktu untuk liburan juga kita manage, gitu kan? Dan satu lagi set boundaries. Set boundaries ini bukan orang-orang yang mungkin berefek kurang tapi juga saya boundary kerja dari hari ini ke hari karena kemarin itu sempat mungkin beberapa ngajar bahasa Inggris ada yang minta di hari weekend. Di hari weekend ini kan biasanya weekendnya Sabtu Minggu. Nah di Sabtu Minggu ini biasanya boleh pilih salah satu hari yang memang kalian mau untuk lebih produktif. Tapi kemarin itu jadwalnya untuk apa ya? Untuk sementara. Jadi mungkin untuk 1 bulan itu aja kita weekendnya kepake untuk mengajar. Nah, selain itu kita juga bisa tawarkan ke orang lain kalau yang memang mau pakai waktu kita untuk kebutuhan mereka, kita bisa tawarkan di waktu weekday aja. Kalau misalnya weekend, kalau memang kita mau quality time bareng mereka itu nggak apa-apa sih. Jadi balik lagi tadi pekerjaan yang seharusnya di weekend kita pastinya bakalan pakai waktu dan ini di weekday yang seharusnya weekday jadi kayak gitu sih Bang. Jadi lebih fleksibel ya gitu. Kalau yang saya tangkap dari pengalaman kakak lebih fleksibel kan. Bisa weekend jadi weekday, bisa weekday jadi weekend gitu. Tergantung gimana cara kita mengelola work life balance kita. Oke. Oke, kita masuk ke segmen terakhir. Tadi kakak udah cerita panjang lebar tentang uh, new insights about smart time management. Oke, yang ingin saya tanyakan di segmen akhir ini adalah siapa sih tokoh yang menginspirasi kakak dalam hal produktivitas dan manajemen waktu? Kalau tokoh itu banyak ya, tapi salah satu yang paling sering diikutin itu ada Kak Zafira. Jadi Kak Zafira ini dia salah satu S1-nya itu di Jepang, kemudian S2-nya di Harvard, dan saat ini jadi MT di perusahaan bahasa Inggris, belajar bahasa Inggris di English First, tapi di Jepang. Jadi beliau udah sempat berotasi ke berbagai negara dan dia sempat bilang kalau misalnya kita mungkin kesibukannya ada 3 nih kan. Nah, tiga-tiga ini bukan berarti tiga-tiga ini akan aktif di saat bersamaan. Misalnya kayak organisasi, kemudian kuliah, kemudian hobi. Biasanya kan kalau misalnya organisasi, kalau misalnya kuliah lah dulu kan. Kuliah biasanya di semester awal itu kan agak-agak, ataupun di awal semester itu, dia biasanya lebih ringan. Jadi kita bisa lebih fokus ke organisasi. Karena pressure dari dunia kuliah itu belum ada gitu. Jadi kita bisa fokus ke organisasi dan kita bisa maksimalin waktu di awal semester tadi untuk lebih produktif di organisasi dan untuk hobi ini
mungkin bisa selingan atau kita bisa kolaborasi ke organisasi untuk masukin hobi kita. Jadi kita nggak berasa kerja dan berasa tetap produktif. Jadi semua itu ada fase naik turun intensitas kesibukannya masing-masing. Tinggal kita adjust aja. Uh, Tinggal kita adjust dan kita sesuaikan begitu. Jadi tergantung kita gimana cara adjustnya, gimana kita sesuaikannya gitu lah. Oke, jadi ini ada juga pertanyaan dari DM. Jadi ada orang tanya, untuk seseorang yang merasa hidupnya masih berantakan dan tidak teratur, dari mana sih sebaiknya mereka memulai gitu untuk memanage waktu menurut mereka? Oke, baik. Ini balik lagi kayak disclaimer awal tadi, ini bukan menggurui, tapi ini adalah sharing aja. Karena kita ini nggak bisa dipungkiri, kita manusia biasa. Ada waktu-waktunya kita memang nggak pengen manajemen waktu, nggak pengen manajemen energi, kayak pengen biasa aja kayak gitu. Tapi balik lagi, waktu yang kita mau untuk leha-leha itu juga harus kita manajemen juga kayak gitu kan. Dan mungkin cara awalnya itu kita bisa coba dengan filter dulu yang mana yang important dan non important. Kemudian yang kedua itu urgent dan not urgent. Kemudian satu lagi juga kita harus kenali diri sendiri, waktu mana yang kita bisa pakai untuk bisa memanajemen produktivitas kita supaya lebih tinggi. Jadi kalau di dalam keguruan itu sebenarnya kita sama-sama kan untuk diagnostik diri dulu kan, kayak dokter itu kan mendiagnosa kan, jadi kita harus mendiagnosa, oh diagnosanya tadi udah bagus, kalau kita itu manajemen waktunya masih berantakan, itu diagnosa pertama. Diagnosa yang kedua, kita harus tahu kita orang seperti apa yang atau nggak morning person. Kemudian satu lagi ya, poin penting yang dari tadi mention terus itu manajemen waktu dan juga manajemen energi. Oke, good. Jadi lebih ke yang balik ke poin awal tadi ya. Kita harus bisa memilah antara important, non important, dan urgent, non urgent gitu kan. Oke, dalam dunia kerja yang kakak geluti sekarang, jadi kan ada saatnya ketika tiba-tiba kita menghadapi kondisi ketika rencana kita tiba-tiba berubah gitu. Yang pertamanya kita ngerencanai to-do list yang ini, terus seketika berubah. Nah, menurut kakak cara mengatasi ini gimana menurut pengalaman kakak? Ketika rencana kita tiba-tiba berubah, tidak seperti yang awal gitu. Itulah pentingnya kita punya plan A dan juga plan B. Jadi kita punya, bahkan kalau bisa sampai plan Z itu kalau memang sanggup teman-teman pikirkan, coba teman-teman manage juga ya. Dan satu lagi, kebanyakan orang bikin journaling untuk schedule harian mereka itu cuma dengan bikin to-do list aja, tapi mereka nggak bikin to-do list itu harus dilakuin di timeline jam berapa. Nah, timeline dan to-do list itu dua hal yang harus berdampingan juga, selain manajemen dan energi, selain time dan energi tadi. Jadi kita harus tahu kita bakalan lakuin ini. Begini kita bakalan lakuin ini. Bukan cuman kita bilang kita lakukan. Satu lagi, kita di dalam satu waktu itu kalau bisa jangan betul-betul full. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang memang urgent atau sesimpel kayak kita menyelipin, kita mau meet up sama inilah sama kawan di tengah-tengah jam istirahat kayak gitu. Nah itu juga bisa jadi satu alternatif supaya harinya itu nggak terlalu full gitu. Satu lagi kalau misalnya ada jadwal kita boleh minta koordinasi schedule. Jadi begitu sih Bang. Oke. Jadi kita harus berani meminta reschedule ya, karena kan orang terkadang nggak berani meminta reschedule karena takut nggak enakan gitu. Tapi ini kita harus berani untuk minta reschedule. Oke, terakhir nih Kak, ini kita berada di penghujung conversation. Terakhir, pesan dari Kakak untuk Gen Z yang sedang menerapkan smart time, smart life di hidupnya. Pesannya itu
hmm, apa jangan jadi people pleaser. Kebanyakan orang jadi people pleaser ya kan, kayak hal itu tuh harus dilakukan sesuai dengan apa proposal yang orang lain kasih ke kita. Misalnya kayak mau nggak ketemuannya di jam segini jam segini. Aduh ini idenya ide bagus tapi mungkin nggak bisa di jam segitu. Jadi kita bisa coba reschedule tadi kan. Dan kita juga harus bilang ke orang lain kita harus tanyakan nih. Kalau misalnya mereka nggak bisa di jam itu mereka akan langsung ghosting dan nggak jelas wacananya. Jadi wacana forever ya jadinya ya. Nah jadi kita bisa bilang ke mereka kayak ayo boleh nih, tapi mungkin maaf dulu ya, nggak bisa di hari ini. Gimana kalau misalnya di hari yang lain, kayak gitu. Terus satu lagi, kebanyakan dari Gen Z itu mereka komunikasinya, jadi komunikasi itu memang harus sejelas-jelas mungkin. Yes. Uh, dan kita harus membuat orang lain paham gitu gimana sebenarnya jadwal kita dan kita juga harus mau memahami jadwal orang lain bukan cuma mau dipahami tapi kita harus bisa memahami orang lain juga dan uh, ya mungkin itu sih untuk dua halnya terus um, satu lagi itu kita harus wise harus bijak gitu kan kalau misalnya di saat yang bersamaan tadi ada hal yang membuat kita bingung, pakai lagi matrik tadi. Pakai matrik tadi. Jadi kuncinya matrik tadi, kemudian time energy, kemudian satu lagi, oh iya, uh, ini sempat lupa tadi dimention, kalau misalnya apapun yang hal yang mau kita lakuin, itu berusaha untuk kita buat blueprint dulu atas hal apa yang kita lakuin. Jadi kayak kita tuh end to end dari aktivitas itu kita tahu apa gitu dan kebanyakan orang itu langsung eksekusi nggak mau plan nggak mau segala macam jadi itu awal dan ujungnya nggak kelihatan atau awalnya aja yang kelihatan tapi ujung dari terowongan itu tuh nggak kelihatan nah jadi untuk teman-teman semua bukan cuma manage waktu untuk eksekusi tapi untuk preparasi itu juga dilakukan gitu karena aku pernah saya pernah di beberapa saat gitu kan beberapa waktu kayak coba langsung eksekusi tapi nggak preparasi dan itu waktu eksekusi tadi sebenarnya kita bingung karena kita nggak tahu oh kalau misalnya kita lewat jalan sini kita bakalan gimana. Nah kalau misalnya kita lewat jalan sini ya balik lagi tadi harus dan harus riset supaya end end dan juga ujung dari ujung dari terowongan itu kelihatan hasilnya tadi kelihatan. Oke. Jadi sangat luar biasa sih pesan insight di yang terakhir yang diberikan oleh Kak Dila Pradila SPD. Jadi sangat luar biasa percakapan kita hari ini dan saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang sangat berharga Kak Dila Pradila dan juga Kak Hidayati Rahma mungkin yang sedang menyaksikan dan semoga sukses di kerjaannya di kuliah juga nggak kuliah lagi ya maksudnya udah lulus ya jadi sukses di kerjaannya dan tetap fokus dan tetap menerapkan smart test smart lab oke mungkin bagi teman-teman yang terlewat dengan conversation yang luar biasa ini bisa disaksikan di YouTube Fadila Sesa nanti tim kita akan rilis dan akan saya share juga linknya ke Kak Dila terima kasih Kak Dila. Oke, amin. Allahumma amin. Terima kasih untuk kesempatannya. Sampai jumpa Kak, teman-teman dan Kak Hidayati Rahma. Okay, thank you. Bye-bye. Bye.